Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan menjelaskan tentang lingkungan dan media pembelajaran di MI atau SD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ediva Meriani Hartati, NIM T 20194057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian lingkungan dan media pembelajaran. Lingkungan adalah segala sesuatu yang dapat ditemui di sekitar kita, berupa lingkungan alam, sosial, dan budaya yang dapat dijadikan sebagai sumber belajar. Media pembelajaran adalah alat atau metode yang digunakan untuk mempermudah pendidik dalam menyampaikan materi, sehingga tujuan pembelajaran dan terlaksana dengan baik. Jadi, lingkungan dan media pembelajaran adalah suatu tempat yang berfungsi sebagai wadah atau lapangan terlaksananya proses belajar mengajar atau pendidikan pembelajaran bisa berlangsung pada banyak lingkungan yang berbeda. Tidak hanya terikat pada ruang kelas, akan tetapi bisa pada lingkungan umum seperti masjid, lapangan, dan juga bisa berlangsung di sarana dan prasarana sekolah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya GM Rizka Zanahria dengan NIM T 20194045. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis lingkungan sebagai media pembelajaran. Ada 3. Yang pertama, lingkungan sosial. Lingkungan sosial sebagai sumber belajar yang berkenaan dengan interaksi manusia dengan kehidupan bermasyarakat. Lingkungan sosial sangat tepat digunakan untuk mempelajari dasar-dasar ilmu sosial dan kemanusiaan. Nah, jadi peserta didik dapat memanfaatkan lingkungan sosial sebagai sumber belajar dengan mengenal adat istiadat, kebudayaan, mata pencaharian penduduk, nama kecamatan, jumlah keluarganya, dan lain-lain. Yang kedua, lingkungan alam, yaitu segala sesuatu yang bersifat alamiah. Contohnya air, lautan, hutan, tanah, batu-batuan, dan tumbuh-tumbuhan. Peserta didik di sini dapat memanfaatkan lingkungan dengan guru membawa peserta didiknya jalan-jalan atau berwisata ke pantai, ke perkebunan, dan pegunungan. Nah, di sini peserta didik akan mengetahui atau dapat mengenal jenis-jenis tumbuhan, suhu udara, jenis batu-batuan, dan kerusakan alam. Yang ketiga, lingkungan buatan, yaitu lingkungan yang dibuat atau dibangun oleh manusia dengan tujuan tertentu. Contohnya irigasi atau pengairan, taman, kebun binatang, dan bendungan. Nah, peserta didik di sini dapat mengenal atau mengetahui dari berbagai aspek seperti prosesnya, pemanfaatannya, dan pemeliharaannya. Ketiga lingkungan tersebut dapat digunakan sebagai sumber belajar sehingga memperluas materi pengajarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Silvi Lailatul Mulutfia dengan NIM T 20194056. Di sini saya akan membahas tentang keuntungan dan kelemahan dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama, saya akan membahas tentang keuntungan terlebih dahulu. Keuntungan dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran yang pertama yaitu kegiatan belajar lebih menarik dan tidak membosankan dibandingkan duduk di kelas selama berjam-jam. Yang kedua yaitu hakikat pembelajaran akan lebih bermakna sebab siswa dihadapkan langsung dengan situasi dan keadaan yang
sebenarnya. Yang ketiga yaitu kegiatan belajar lebih komparatif dan lebih aktif. Yang keempat yaitu bahan-bahan yang dapat dipelajari lebih kaya serta lebih faktual sehingga kebenarannya lebih akurat. Yang kelima yaitu sumber belajar menjadi lebih kaya sebab lingkungan yang dapat dipelajari sangat beraneka ragam. Dan yang terakhir yaitu siswa juga lebih dapat memahami dan menghayati aspek-aspek kehidupan yang ada di lingkungannya sehingga memupuk rasa cinta akan lingkungan. Yang kedua, di sini saya akan membahas tentang kelemahan dalam penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama yaitu memakan waktu yang cukup lama untuk persiapannya. Yang kedua, siswa akan cenderung beraktivitas sendiri di luar aktivitas pembelajaran. Yang ketiga yaitu kurangnya wawasan guru terhadap kegiatan pembelajaran yang hanya bisa dilakukan di kelas saja. Yang keempat yaitu tidak seperti pelajaran dalam kelas. Pelajaran di luar kelas harus disiapkan secara matang karena jika kurang persiapan sebelumnya akan menyebabkan ada kesan main-main. Dan yang terakhir yaitu banyak guru yang masih berpandangan sempit bahwa belajar hanya di dalam ruangan saja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Menurut Sudarjana ada 4 teknik penggunaan lingkungan sebagai media pembelajaran. Yang pertama adalah survei lapangan. Pada teknik ini, siswa terjun langsung ke lapangan untuk mengamati dan mengenal objek yang akan mereka pelajari secara lebih dekat, baik dari segi masyarakat, lingkungan, budaya maupun sosialnya. Dan yang kedua adalah praktek lapangan atau karya wisata. Pada teknik ini, praktek dilakukan oleh siswa itu sendiri dengan tujuan untuk mendapatkan pengalaman dan wawasan yang lebih luas lagi. Seperti contohnya dalam pelajaran sejarah, mereka bisa terjun langsung ke lapangan untuk mempelajari situs dan budaya di lingkungan sekitar mereka. Yang ketiga adalah camping atau kemah. Teknik ini adalah teknik yang paling efektif untuk mendatangkan para siswa terjun langsung ke lapangan untuk mengenal lingkungan lebih dekat lagi. Pada perkemahan ini mereka bisa mendapatkan banyak nilai edukatif seperti memupuk rasa tanggung jawab, rasa kebersamaan, gotong royong dan lain sebagainya. Dan yang terakhir adalah mengundang narasumber. Pada teknik ini pihak sekolah mengundang seorang narasumber untuk datang ke sekolah dengan tujuan untuk mengenalkan keahlian mereka kepada para siswa. Seperti contohnya pihak sekolah mengundang dokter gigi untuk datang ke sekolah dengan tujuan untuk mengajarkan bagaimana menyikat gigi yang baik dan benar. Bukan hanya itu, biasanya dokter gigi datang ke sekolah untuk memeriksa kesehatan gigi para siswa. Dengan adanya lingkungan sebagai media pembelajaran bisa mengubah mindset siswa bahwa pembelajaran itu yang membosankan, harus ada di dalam kelas dan lain sebagainya. Namun dengan media lingkungan ini bisa menjadikan siswa lebih aktif dan kreatif lagi, dan juga mengubah mindset mereka yang itu saja bahwa pembelajaran harus mendengarkan guru ceramah, tapi pembelajaran juga bisa dengan bermain di luar sekolah dan juga bisa refreshing di luar sekolah. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup sekian presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.